Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perkenalkan, saya Niliana Sarifa dengan NIM 22035028 dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya selaku moderator dan pemateri 1 dari kelompok 4 akan membahas materi tentang wawasan Nusantara, yang mana pada materi 1 akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu sikap atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri atau bentuk geografis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menghargai kesatuan wilayah atau kebinekaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Istilah wawasan Nusantara itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata wawas, nusa, dan antara. Kata wawas ini artinya yaitu tinjauan penglihatan ataupun pandangan, sedangkan kata nusa ini artinya adalah pulau atau kesatuan kepulauan. Dan untuk yang antara artinya adalah antara dua benua dan dua samudra. Yang mana di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan di antara dua benua dan dua samudra di bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mutia Ayuni dengan NIM 22035023 dari Prodi Pendidikan Kimia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan keberagaman isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah serta keberagaman yang ada di dalamnya sebagai bentuk satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan juga sebaliknya memiliki potensi keunggulan serta kemanfaatan yang ada. Perkenalkan, nama saya Nailah Witri Umaira, biasa dipanggil Nailah, dengan NIM 22035025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai perubahan zaman. Dinamika yang selalu berkembang ini misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya pelestarian dan perlindungan alam yang ada di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tapi sebagai penghubung. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Rahma dengan NIM 22035024 dari Prodi Pendidikan Kimia. Dari sini saya akan melanjutkan materi tentang Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia karena kepemilikan hutannya. Nah, wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan, sekarang berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara juga tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah saja, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa
bangsa yang heterogen. Heterogenitas ini, bangsa ini ditandai dengan adanya keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara yang menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kewilayahan merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Saya Najwa Salsabila dengan NIM 22035026 dari Prodi Pendidikan Kimia akan menjelaskan mengenai penerapan nyata wawasan Nusantara atau implementasi wawasan Nusantara. Praktik dari wawasan Nusantara dapat kita lakukan melalui 3 hal, yaitu dengan cara berpikir, bersikap, dan berucap. Hal itu merupakan bentuk bahwa kita telah mewujudkan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Implementasi atau praktik dari wawasan Nusantara ini dapat kita lakukan dengan yang pertama, saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, mulai dari perbedaan ras, suku, dan agama. Yang kedua, dengan melestarikan dan mengembangkan budaya kita sehingga menjadi daya tarik atau ciri khas tertentu. Yang ketiga, dengan tetap menjaga keberagaman Indonesia dengan membentuk keserasian antar budaya di dalamnya. Yang keempat, dengan berbudi pekerti luhur dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, dengan memelihara nilai-nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah dengan gotong royong. Dan yang terakhir adalah dengan mengubah budaya negatif yang tentunya dapat menimbulkan perselisihan menjadi budaya yang lebih produktif. Pembinaan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di masyarakat bisa dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan Siskamling, dan rapat rutin RT setempat. Pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.